Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya John Rizky Tampubodo dengan NIM D1D021053, Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jurnal Agrotech yang berjudul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Marga Satwa, Komara, Kabupaten Takalar, yang dibuat oleh Sarudin, Amir Joneng, dan Sudirman Numba. Dan yang terhormat kepada Ibu Nursanti SUT MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan. Topik pembahasan itu yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua itu metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama pendahuluan, yaitu penetapan kawasan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 147 KPTS 2/1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status hutan lindung Komara seluas kurang lebih 8.000 hektar. Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan ditetapkan menjadi dua kawasan konservasi diantaranya, yaitu Taman Buru Komara seluas kurang lebih 4.610 hektar. Kemudian yang kedua ada Suaka Marga Satwa Komara seluas kurang lebih 3.390 hektar. Penetapan kawasan yang kedua itu Taman Buru Komara melalui surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 237 KPTS 2/1997 tanggal 9 Mei 1997 dengan luas 4.152,50 hektar, dan Suaka Marga Satwa Komara melalui surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 911 KPTS 2/1999 tanggal 14 Oktober 1999 seluas 2.972 hektar. Alasan penetapan dua kawasan ini adalah penunjukan dua kawasan ini untuk pengelolaan habitat rusa dan jenis satwa lain yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, diantaranya kera hitam, rangkong, babi hutan, musang, dan kuskus. Berbicara mengenai tipe ekosistem, tipe ekosistem hutan dalam penelitian ini adalah tipe hutan hujan tropis, dataran rendah dengan penutupan vegetasi yang tumbuh secara alami dengan vegetasi tingkat atas berupa jati, ada biti, ara, kemiri, dan ketapang. Sedangkan vegetasi tingkat bawah diantaranya adalah jenis-jenis semak belukar dan rerumputan. Kemudian penurunan kualitas ekosistem, Suaka Marga Satwa Komara selama kurang lebih 17 tahun mengalami penurunan kualitas ekosistem. Sebagian kawasan, terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat, telah terdegradasi. Beberapa faktor penyebabnya diantaranya ada illegal logging, kemudian perambahan, yang ketiga itu penyerobotan lahan, dan yang keempat adalah kebakaran hutan. Dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi, perlu dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan. Terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi yang ini tertulis dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P48 Menhub 2/2014 tentang tata cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada KSA dan KPA. Salah satunya adalah kegiatan pemulihan ekosistem terdegradasi. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa, menganalisis tipe kerusakan, dan menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan.
Dan hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan yang terdegradasi, khususnya di daerah kawasan Suaka Margasatwa Komara. Metode penelitian yaitu A. Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di kawasan Suaka Margasatwa Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, mulai dari bulan Juni 2017 sampai dengan Juli 2017. B. Yaitu pendekatan penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penafsiran foto udara atau citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi, serta mengambil data-data di kawasan Suaka Margasatwa Komara. Kemudian dilakukan analisa data dengan menggunakan 9 unsur interpretasi, yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, rona atau warna, tekstur, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. Analisis data merujuk kepada Perdirjen KSDAE nomor P12 KSDAE Set 2015 bahwa kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan interpretasi citra pengendaraan jauh atau remote sensing dan atau ground check. Interpretasi citra itu untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu terkait luas, sebaran, dan intensitas kerusakan. Sedangkan ground check itu mengidentifikasi dan memastikan tipe dan tingkat kerusakan yang terjadi beserta penyebab kerusakannya. Yang berikutnya adalah inventarisasi. Untuk mengkaji suatu lokasi yang terdegradasi, maka diperlukan data vegetasi yang diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi, tegakan, dan analisa vegetasi di lokasi yang terdegradasi, serta dari lokasi pembanding atau ekosistem referensi di sekitar lokasi yang terdegradasi. Inventarisasi meliputi yaitu pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi, yaitu dengan pengambilan titik koordinat dengan GPS di lapangan, kemudian koordinat tersebut diolah dalam bentuk koordinat poligon. Yang kedua, yaitu inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi. Untuk menentukan peta tanaman, anakan atau permukaan alam yang diperhitungkan adalah tumbuhan yang telah memiliki ukuran tinggi minimal 50 cm sampai dengan 150 cm. Ini tertulis dalam Perdirjen KSDAE nomor P12 KSDAE Set 2015. Data yang diperoleh dari hasil inventarisasi digunakan dalam menentukan tipologi kerusakan kawasan hutan Suaka Margasatwa Komara. Analisis lanjutan. Setelah didapatkan hasil tipologi kerusakan kawasan, kemudian dilakukan analisis lebih lanjut untuk penentuan jenis-jenis tanaman serta pola pemulihan yang lebih detail. Dalam penelitian ini dilakukan metode analisis vegetasi. Data vegetasi yang dihasilkan dari tiap peta ukur sampel, kemudian dilakukan perhitungan kerapatan, frekuensi, dominasi, dan indeks nilai penting atau INP. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu identifikasi citra. Luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Margasatwa di Kabupaten Takalar 289,84 hektar per tahun 2016. Hasil identifikasi secara visual atau manual dari foto udara ataupun citra. Metode interpretasi citra yang digunakan adalah metode interpretasi secara visual melalui digitasi on-screen. Lokasi-lokasi yang terdegradasi dapat ditandai dengan warna coklat muda untuk tanah terbuka, kebun, atau bekas kebun yang tidak digarap lagi. Hijau muda untuk semak belukar, hijau kekuningan untuk beberapa tegakan perdu dan vegetasi yang jarang, atau rumpun bambu yang mengering dan mati. Sedangkan lokasi-lokasi yang vegetasinya rapat atau ekosistem utuh ditandai dengan warna hijau tua. Kemudian yang kedua adalah
Pengukuran lokasi luas yang terdegradasi. Hasil identifikasi melalui citra satelit kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengukuran luas secara langsung di kawasan Suaka Marga Satwa, Komara, dan diperoleh luas lokasi terdegradasi sebagai berikut. Yang pertama itu Blok Jabunga dengan luas 34,12 hektar. Kemudian ada Blok Gunung Tinambung 1 dengan luas 39,46 hektar. Kemudian ada Blok Gunung Tinambung 2 dengan luas 25,76 hektar. Kemudian ada Blok Sapanga dengan luas 23,31 hektar. Dengan total jumlah seluruhnya itu seluas 122,65 hektar. Yang ketiga itu inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi. Inventarisasi tegakan di lokasi yang terdegradasi menggunakan metode systematic sampling dengan bentuk peta ukur atau plot berbentuk lingkaran. Petak 1 seluas 34,12 hektar. Jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya itu Marasikapa, Bambu, Marapao, dan sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi dalam Brigjen KSDAE nomor P12 KSDAE Set 2015. Petak 1 atau plot 1 termasuk ke dalam kriteria kawasan terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Yang kedua itu petak 2 seluas 39,64 hektar. Jenis tegakan yang ada di dalamnya diantaranya ada Jabon, kemudian ada Marasikapa, Bambu, Marapao, dan sesuai dengan kriteria kawasan terdegradasi dalam Brigjen KSDAE nomor P12 KSDAE Set 2015, maka untuk petak 2 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Untuk petak 3 seluas 25,76 hektar. Yang ada di dalamnya adalah yaitu jati lokal, kemudian jati putih, mahoni, piti, bunga, ketapang, rangin, palapi, akasia, dan jamun. Menurut Brigjen KSDAE nomor P12 KSDAE Set 2015, maka untuk petak 3 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Sedangkan untuk petak 4 yang seluas 23,31 hektar, jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya adalah mahoni, ada biti, jati, kemudian Jabon, dan Marasikapa. Dan menurut Brigjen KSDAE nomor P12 KSDAE Set 2015, maka untuk plot ataupun petak 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Jadi kesimpulannya adalah luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual ataupun manual foto udara dan atau citra tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar adalah 289,84 hektar. Kemudian yang kedua, luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara, hasil pengukurannya adalah 122,65 hektar. Untuk petak 1, 2, dan 3 dan juga 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Dan yang keempat dan yang terakhir, jenis yang direkomendasikan untuk penanaman atau pemulihan ekosistem ini adalah diantaranya bambu, terasa, kemudian rao, dan marapao, dan kirasa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan di video ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya minta maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Audio Jungle.